GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dalam Sapaan Malam Gembala. Hari ini Kamis 8 Oktober 2020 memasuki episode yang ke-148. Kidung Jemaat 148 kita nyanyikan, tatkala hari pun senja. Senja itu melambangkan sesuatu yang kelam, ya. Karena itu memang di sini nada lagunya lagu yang agak sedih, gitu ya. Ada yang sakit, ada yang berduka, ada yang mengeluh, ada yang penat, ada yang sedih, ada yang kandas, ada yang sepi dan sebagainya. Nada-nada kelam, ya, karena menjelang malam. Tapi di bagian akhir dari bait 1 itu pulang dengan sejahtera ketika mereka datang kepada Tuhan. Dan nanti bagian terakhir yang akan kita nyanyikan juga ada harapan yang diberikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sahabat GKI Gunung Indah, selalu ada harapan di tengah kemelut yang saudara-saudara hadapi. Barangkali juga saudara sedang bimbang, bingung mana yang benar, mana yang salah terkait dengan Omnibus Law gitu ya, Cipta Kerja, undang-undang yang baru disahkan. Ada demo-demo yang terjadi yang kemarin begitu marak, barangkali hari ini juga akan terjadi, dan itu akan mempengaruhi perekonomian kita. Apakah juga akan mempengaruhi perekonomian saudara? Kita berharap Tuhan menjadi penolong atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan semakin dikuatkan dengan firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Dalam kelemahan kami datang, dalam iman kami percaya bahwa kelemahan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus akan diubahkan menjadi kekuatan. Dan bila saat ini firman Tuhan akan kami dengarkan, biarlah firman-Mu juga memberi kesejukan dan memberikan harapan. Karena itu berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus, Sang Firman kebenaran. Amin. Nah sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini temanya adalah harta. Harta kesayangan Tuhan. Ya, apa itu ya? Mari kita baca Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 6. Kita sudah masuk dalam pasal 19. Kita baca ayat pertama sampai dengan ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, jadi gambar tayangan saya di belakang selalu Rafidim ya. Nah sekarang masuk ke Sinai. Tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Agak sejuk berarti ya, di gunung. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jadi kita membuka bagian pertama, pembukaan dari firman Tuhan yang khusus kepada orang Israel. Dan kita mendengar di sana bahwa orang Israel akan menjadi harta kesayanganku. Harta kesayangan Tuhan sendiri. Itu menjadi tema kita.
Nah, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kalau kita berbicara tentang harta, maka yang kita ingat adalah emas gitu ya, perak, berlian, pokoknya segala perhiasan berharga. Kemudian kalau suruh mengingat lagi, yang kita ingat adalah segala kekayaan milik kita, seperti rumah dengan segala perabotannya, ada tanah, ada TV, ada mesin cuci, ada kulkas, ada bed yang nyaman dan sebagainya, ada mobil, ada juga uang, dan ada juga perusahaan, gitu ya. Itu harta. Nah, puji Tuhan, ada lagu Harta Berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, mutiara tiada tara adalah keluarga. Gitu ya. Nah, puji Tuhan, ada lagu ini yang mengingatkan kepada kita bahwa harta itu tidak selalu dalam bentuk materi, namun manusia-manusianya, yaitu tadi anggota keluarga. Itu kata lagu Harta Berharga. Dan sebetulnya ini bukan sekedar ungkapan, ya, bukan sekedar itu kan cuma perumpamaan saja, ungkapan. Enggak. Kenyataannya memang orang-orang atau keluarga. Nah, kebetulan kita masuk dalam bulan keluarga, itu memang adalah harta. Harta yang berharga. Coba direnungkan, berapa besar biaya persalinan yang sudah dikeluarkan, ya, untuk melahirkan anggota keluarga yang baru? Berapa besar? Oh, saya pakai BPJS. Oke, coba kalau nggak pakai BPJS berapa itu? BPJS yang menanggung bayar berapa itu? Berapa besar biaya berobat yang sudah pernah kita keluarkan? Bahkan, semoga bukan saudara, ada orang yang bangkrut karena pengobatan sakit yang akut dan lama, ya. Yang akut, yang parah dan kronis lama. Sampai ada yang jual rumah, ya, harta bendanya habis. Itu artinya apa? Orang yang hidup, orangnya itu loh ya, orangnya itu berharga. Orang yang hidup juga berharga. Orang yang sehat itu berharga. Harta yang berharga. Jadi manusia itu harta yang berharga, aset. Apalagi bagi Tuhan. Gak perlu itu Tuhan, Dia penguasa seluruh bumi, segala sesuatu dimilikinya, itu udah gak berharga lagi. Yang berharga adalah manusianya, ya. Umat yang sehat dalam tanda kutip, ya, adalah harta kesayangan Tuhan. Sehat yang dimaksud itu apa? Sehat yang dimaksud itu adalah bukan hanya sehat secara jasmani, tetapi sehat juga secara rohani. Karena ini yang susah dan ini sampai Tuhan sendiri harus berkorban, ya. Kalau jasmaninya gampang, rohaninya ini karena terkait dengan apa? Kehendak bebas itu yang susah. Jadi yang merupakan harta kesayangan Tuhan adalah umat yang sehat. Sehat secara rohani, yaitu mereka yang sungguh-sungguh, dikatakan firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan sungguh-sungguh berpegang pada perjanjiannya. Itu yang kita baca tadi. Dan kalau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, pegang pada janjinya yang ditunjukkan dalam sikap perilaku sehari-hari, dalam tutur katanya, ini adalah pribadi-pribadi yang menjadi harta berharganya Tuhan, ya. Karena itu, sahabat-sahabat GKI Gedung Indah, saya yakin bahwa saudara-saudara juga rindu untuk menjadi harta kesayangannya Tuhan. Karena itu, tugas saudara dan saya adalah melakukan kualifikasinya, memenuhi tuntutan kualitasnya. Apa itu? Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya. Dan itu diwujudkan dalam tingkah laku kita, kerja kita, tutur kata kita. Hidupmu adalah kitab terbuka dibaca sesamamu. Itu akan menunjukkan bagaimana kualitas Tuhan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan.
Saudara rindu menjadi harta kesayangan Tuhan? Mari kita melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu yang kembali menguatkan, melegakan. Kami adalah harta kesayangan Tuhan. Sehingga kekelaman yang barangkali terjadi akan kami hadapi tidak ada artinya ketika kami adalah harta berharganya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan. Kami gantungkan hidup kami kepadamu dan mempercayakan diri seturut dengan firman Tuhan yang kami dengar dan kami berlakukan. Tolong kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat GKI Gendung Indah, kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 148 dan mari kita renungkan baitnya yang ke-7 dan yang ke-8. Tetap andalkan Tuhan, saudara akan mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Sampai berjumpa esok hari, sahabat GKI Gendung Indah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.